Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja teman-teman. Saya atas nama Istiqomah sebagai pemateri pertama, dan adapun teman rekan saya yang bernama Miftahul Jannah yang menjadi pemateri kedua. Di sini kami akan membahas jenis dan bidang layanan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang mata kuliah kami itu adalah bimbingan dan penyuluhan. Baik. Yang pertama itu jenis dan bidang layanan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi itu sendiri adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan pribadi itu sendiri bertujuan untuk memantapkan kepribadian agar dapat berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya dan dapat mengembangkan kemampuan individu tersebut dapat melakukan penyesuaian dengan norma yang ada di sekelilingnya. Bimbingan pribadi itu sendiri bisa diarahkan juga untuk membantu seseorang dalam memahami keadaan dirinya, baik kekurangan maupun kelebihan atau potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Bidang bimbingan pribadi itu sendiri adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Adapun beberapa pengertian bimbingan pribadi menurut beberapa tokoh. Yang pertama itu menurut Winkel dan Sri Hastuti. Menurutnya ini adalah bimbingan pribadi berarti bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi berbagai kesulitan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Surya. Menurut Surya itu sendiri, layanan bimbingan pribadi adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang terbimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam dengan lingkungannya. Yang ketiga, baik, selanjutnya menurut Thohirin, layanan bimbingan pribadi itu sendiri adalah suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau individu agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Yang keempat, menurut Hibana S. Rahman, bahwa layanan bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Yang terakhir adalah menurut Praitno, bimbingan pribadi adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bidang bimbingan pribadi ini adapun pokok-pokok materi. Yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yang bagian B,
pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun perannya untuk di masa depan. Bagian C, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Bagian D, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha penanggulangannya. Bagian E, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Baik, selanjutnya ruang lingkup layanan bimbingan pribadi ada 3. Yang pertama adalah pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Baik, selanjutnya kita melangkah ke bagian B, yaitu jenis dan bidang layanan bimbingan sosial. Yang dimana bidang sosial itu sendiri adalah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik atau sasaran layanan dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif, dan berkarakter cerdas dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan yang lebih luas. Bidang pengembangan sosial itu sendiri berkaitan erat dengan bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya melalui hubungan sosial yang dihadapi individu, misalnya masalah pergaulan dengan teman sejenis maupun lawan jenis, masalah bagaimana menjaga kehormatan individu dengan alam sekitar, dan sebagaimana yang berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap hubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sendiri. Baik, selanjutnya bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan, dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Nah, bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi ada 5. Yang pertama, pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang serasi dan kompak serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntunan sekolah, rumah, dan lingkungan serta kesadaran untuk melaksanakannya. Yang kelima, penerapan untuk melatih kemampuan mendengar, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi dengan cara yang aktif, kreatif, dan bermanfaat. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa bidang sosial merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik itu sendiri untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial yang positif, mampu mengatasi masalah sosial yang dialaminya, serta mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian dalam hubungan yang dengan masyarakat di sekitarnya. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari presentator pertama, yaitu bagian jenis dan bidang layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar
adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien untuk mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, sehingga pembelajaran merupakan proses untuk membantu siswa aktif dalam kegiatan belajar, merangsang siswa untuk menggali, menemukan, dan menguasai materi pelajaran yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan optimal dirinya. Layanan bimbingan belajar diharapkan bisa membantu siswa dalam belajar, sehingga tidak lagi menghadapi kesulitan-kesulitan dalam belajar, misalnya saja tidak lagi mendapatkan nilai yang di bawah rata-rata, tidak lagi mempunyai kebiasaan buruk, misalnya saja selalu menunda-nunda tugas, tidak membuat PR, tidak pernah mencatat jadwal, sehingga tidak tahu apa yang harus dipelajari untuk pelajaran yang diajarkan besok. Selanjutnya diharapkan siswa lebih siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika nanti dengan layanan ini klien atau siswa merasa bisa merubah kebiasaan buruk tersebut, akan diberikan penguatan positif. Bimbingan belajar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam disiplin belajar, dalam menemukan cara belajar yang baik seperti dalam mencari informasi berbagai sumber belajar, memilih metode dan ketepatan dalam mengerjakan tugas secara umum untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik diarahkan untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam belajar, sehingga dengan kemudahannya nanti peserta didik memahami materi yang diberikan guru. Contohnya, guru melakukan seleksi pada setiap peserta didik dalam kompetisi olimpiade. Guru melakukan seleksi kepada peserta didik dan melakukan pemetaan sesuai kemampuan yang dimiliki peserta didik, dan bidang disukai menjadi lebih fokus untuk diberikan pelatihan pada peserta didik. Tujuan bimbingan belajar yaitu adalah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang terbaik, sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Nah, adapun ruang lingkup bimbingan belajar yaitu yang pertama mengembangkan sikap, kebiasaan, dan cara belajar yang baik, tepat, cepat, dan menghasilkan banyak hal dengan berbagai sumber belajar yang beragam. Nah, adapun yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin siswa dalam belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, mengembangkan materi program belajar. Nah, yang keempat, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa bidang layanan belajar adalah yang membantu individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai sumber pengalaman diri. Berbagai materi yang telah dipelajari, bidang belajar dalam bimbingan dan konseling merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam membantu individu agar dapat mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara sempurna sesuai kemampuan yang dimilikinya. Adapun yang keempat yang bisa saya jelaskan yaitu jenis dan bidang layanan bimbingan karir. Nah, menurut Winkel, dalam Febrina, bimbingan karir adalah bantuan agar seseorang bisa memahami dunia kerja. Bimbingan ini membantu dalam memilih pekerjaan atau profesi yang sesuai, mempersiapkan diri untuk menjalankan pekerjaan itu, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan di tempat kerja. Bimbingan dan konseling karir berfokus pada pemberian layanan yang diberikan oleh guru atau konselor untuk membantu siswa mengembangkan dan merencanakan karirnya dengan baik. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa menghadapi masalah seputar karir dan mengarahkan mereka agar bisa mencapai jenjang karir secara maksimal dan teratur. Tujuan bimbingan karir secara lebih khusus telah
dilakukan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang disingkat ABKIN, yang dikutip dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Khususnya, tujuan layanan yang terkait dengan aspek karir yaitu yang pertama, memiliki pemahaman diri berkenaan dengan kemampuan, minat, dan kepribadian yang terhubung dengan pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan potensi karir. Adapun yang ketiga yaitu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan manapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Adapun yang keempat yaitu memahami hubungan antara pelajaran yang dipelajari di sekolah dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan impian di masa depan. Nah, bimbingan karir adalah layanan yang sangat penting untuk membantu perkembangan siswa dan menjadi bagian dari pendidikan. Layanan ini membantu siswa agar bisa mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab tentang masa depannya, sehingga mereka bisa mencapai cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir merupakan jenis-jenis bimbingan yang dapat membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu individu mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan sosial. Sementara bimbingan sosial bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah sosial dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Adapun bimbingan belajar bertujuan untuk membantu individu mengatasi kesulitan dalam belajar. Sementara bimbingan karir bertujuan untuk membantu individu dalam perencanaan karir dan mencapai tujuan yang diinginkan.